Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23 praktikan simulasi komputer dari sesi Senin 2 akan menjelaskan tentang modul 4 yang berjudul Analisis Persediaan Produk pada Produksi Tas dengan bahan baku kain kanvas menggunakan software Stella, studi kasus PT Interglobal. Next. Lanjut ke bab 1, yaitu pendahuluan. Dunia usaha pada saat ini dihadapkan pada persaingan yang semakin terbuka dan semakin ketat berkaitannya. Persaingan bukan hanya mengenai produktivitas, namun kualitas jasa yang diberikan. Salah satu aktivitas yang kerap dilakukan oleh para pengusaha perdagangan adalah kegiatan pembelian dan penjualan. Pembelian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Di era globalisasi ini, dunia industri berkembang pesat, baik di dalam industri jasa maupun industri produk. Dalam hal ini, waktu merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan jasa. Maka dari itu, perusahaan harus dapat mempertahankan eksistensinya dengan cara membatasi waktu pelayanan agar perusahaan dapat memenuhi target pelayanan pada customer. Semakin banyaknya industri-industri pesaing baru yang bermunculan hampir di setiap aspek membuat perkembangan dunia industri berlangsung secara cepat. Keadaan seperti ini menyebabkan perusahaan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas agar dapat bersaing dan berkembang. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya adalah dengan melakukan tindakan perbaikan dalam proses produksinya. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mengubah input menjadi output. Produsen adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi. Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum hasil atau output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan atau input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Fungsi produksi merupakan landasan teknis dari proses produksi yang menggambarkan hubungan antara faktor produksi dengan kuantitas produksi. Pembangunan model simulasi sistem dinamis memerlukan bantuan perangkat lunak yang mampu melihat perilaku model yang telah dibuat dengan cepat. Stella adalah singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Stella adalah software bahasa pemrograman visual yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Program ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Richmond pada tahun 1995 dan dikembangkan oleh EC Systems. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Stella memiliki 4 objek untuk menyusun struktur model, yaitu stock, flow, converter, dan konektor. PT Interglobal merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur. Produk yang dihasilkan berupa tas dan pendistribusiannya telah merambah ke seluruh Nusantara hingga pasar internasional seperti Amerika dan Eropa. Maka dari itu, PT Interglobal berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam suatu sistem yang terlibat di dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen. Stella merupakan perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memecahkan masalah di mana dapat melakukan konseptualisasi, dokumentasi, dan simulasi. Di dalam software Stella, selama kegiatan simulasi berlangsung, dapat diamati diagram dari variabel yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk graph path dan tabel path yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut.
Untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, Stella menyediakan beberapa elemen yang tepat disesuaikan untuk membuat model dinamis untuk sistem produksi. Lanjut ke bab 2 yaitu metodologi penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam metode observasi langsung. Metode observasi digunakan untuk mengamati produksi di PT Interglobal sebagai media survei. Dengan software Stella menggunakan sistem dinamik, data akan diolah dan dianalisa agar dapat mengetahui permasalahan jumlah persediaan produksi tas di PT Interglobal. Data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Berikut adalah data yang dibutuhkan untuk menganalisa jumlah persediaan barang di PT Interglobal. Yang pertama ada stok kain kanvas. Yang pertama ada jumlah permintaan yaitu 2.500, stok kain kanvas 7.500, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan pemakaian 5%, persentase peningkatan produksi 1%, dan persentase kerusakan 2%. Yang kedua, model simulasi persediaan tas. Di sini penurunan daya beli dipengaruhi oleh persentase penurunan dan jumlah permintaan. Lalu peningkatan pemakaian dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan persentase peningkatan pemakaian. Lalu untuk konsumsi tas sendiri dipengaruhi oleh stok tas dan jumlah permintaan. Untuk produksi tas sendiri dipengaruhi oleh stok kain kanvas dan komposisi penggunaan bahan baku kain kanvas. Untuk bahan baku rusak sendiri dipengaruhi oleh persentase kerusakan dan stok kain kanvas. Dan untuk produksi kain kanvas dipengaruhi oleh stok kain kanvas dan persentase peningkatan produksi kain kanvas. Dan yang ketiga yaitu tahap pengolahan data. Di sini adapun langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama ada mulai, lalu ada studi pustaka, studi lapangan, lalu ada permasalahan masalah, tujuan penelitian, lalu ada pengumpulan data yaitu jumlah permintaan, stok kain kanvas, persentase penurunan, persentase peningkatan pemakaian, persentase peningkatan produksi, persentase kerusakan. Lalu yang selanjutnya ada pengolahan data, ada verifikasi dan validasi, ada hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bab 3 tentang hasil dan pembahasan. Nah, di sini akan lanjut ke software Stella-nya sendiri. Nah, kita buka software Stella-nya yang sudah di-download. Lalu di sini kita klik yang model. Terus pertama kita bikin kotaknya dulu. Ini langsung di drag aja. Kita kan bikin ada tiga tuh. Dan di sini namanya kita bisa ubah dengan yang ini, jumlah permintaan, lalu stok tas, dan stok kain kanvas. Selanjutnya kita bisa menghubungkannya menggunakan flow ini. Di sini kita tarik dari sini ini ke sini, lalu dari sini ke sini. Nah, ini hal yang sama dilakukan juga ke variabel lainnya seperti itu. Nah, pada bagian sini kita ubah menjadi penurunan daya beli. Sini kita ubah menjadi peningkatan pemakaian. Lalu ini konsumsi tas. Yang ini produksi tas. Lalu ada bahan baku rusak. Ada produksi kain kanvas.
seperti itu. Lalu kita mau tambahkan converter untuk seperti alasan-alasannya gitu, converter ini. Di sini tambahkan sesuai kebutuhan aja. Nah, seperti itu. Terus ini kita ubah jadi persentase penurunan, lalu persentase peningkatan pembelian. Ini komposisi penggunaan bahan kain dan baku, persentase kerusakan, dan persentase peningkatan produksi. Nah, jika udah seperti ini, kita mau hubungkan keterkaitannya satu dengan lainnya dengan menggunakan konektor. Di sini persentase penurunan berkaitan dengan penurunan daya beli, lalu jumlah permintaan berkaitan dengan penurunan daya beli, lalu jumlah permintaan juga berkaitan dengan peningkatan pemakaian, lalu persentase peningkatan berkaitan dengan peningkatan pemakaian pula. Di sini ada jumlah permintaan berkaitan dengan konsumsi tas. Di sini stok tas berkaitan dengan konsumsi tas, lalu ada komposisi penggunaan kintal tas dengan produksi, lalu stok kain kanvas berkaitan dengan produksi tas. Di sini persentase kerusakan bahan baku, stok kain kanvas mempengaruhi bahan baku rusak, lalu stok kain kanvas mempengaruhi jumlah kain kanvas, produksi kanvas, dan yang terakhir persentase peningkatan produksi kain kanvas berpengaruh dengan produksi kain kanvas. Nah, kalau udah begini, ini kan sudah terhubung semuanya. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan untuk angka-angkanya, yaitu persentase penurunan kita klik 2 kali, terus kita masukin 0,01. Oke. Terus lalu ada peningkatan pemakaian ini 0,05. Lalu pada komposisi penggunaan bahan baku kanvas kita isi 1. Lalu pada persentase peningkatan produksi kain kanvas ini kita isi 0,1, dan persentase kerusakan kita isi 0,02. Oke. Lalu penurunan daya beli itu kita isikan persentase penurunan, ini tinggal diklik aja, dikali jumlah permintaan. Lalu ada peningkatan pemakaian, itu persentase pemakaian dikali jumlah permintaan. Klik OK. Lalu ini stok tas dikurangi jumlah permintaan. Stok tas dikurangi jumlah permintaan. Oke. Lalu produksi tas itu ini dikali dengan stok kain kanvas. Oke.
Lalu bahan baku rusak, persentase kerusakan dikali stok kain kanvas. Oke. Lalu isi kain kanvas, persentase dikali stok kain kanvas. Jumlah permintaan ini kita masukkan 2.500. Oke. Lalu stok tas masukkan produksi tas, dan pada stok kain kapas masukkan 7.500 sesuai data. Oke, nah pad kita klik, terus kita taruh sini. Nah, jangan lupa di pin, kita klik 2 kali, kita masukin, jangan lupa ini yang time series ya, jumlah permintaan, klik 2 kali, stok kain kanvas, stok tas, konsumsi tas, dan produksi tas. Terus klik OK, klik run, terus run spec di sini, terus from 1 to 12, DT-nya ini kita isi 1. Nah, selanjutnya ini itu kita akan membuat tiap bulannya, jadi per month gitu. INF udah selesai. Oke. Terus kita run. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi ini yang pertama, jumlah permintaan itu semakin menurun ya. Terus ada apa nih, stok kain kanvas ini juga semakin menurun, dan ini semakin menurun. Nah gitu deh pokoknya. Terus yang kedua ada table pad, kita klik di sini. Ini aja, jangan lupa dipin juga. Terus kita klik, ini sama juga jumlah permintaan, stok kain kanvas, stok tas, konsumsi tas, dan produksi tas. Oke, terus kita ini sih. Nah, kayak gini. Ini kita klik 2 kali, terus oke. Kita run spec, benar, setelah itu oke. Kita run. Nah, ini sudah keluar hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Sudah selesai. Terima kasih. Sekian dari kami. Maaf belepotan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.